Halo semuanya, selamat datang di channel Holistic. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggabungkan eksternal userman dengan MikroTik hotspot yang sudah kita konfigurasi pada video yang pertama video ini. Ya, oke. Di video yang pertama ini berisi tentang cara mengkonfigurasi MikroTik mulai awal sampai hotspotnya itu bisa digunakan. Untuk video yang kedua ini video tutorial tentang userman. Cuma userman-nya ini userman internal alias diinstal di dalam MikroTik. Untuk video kali ini, video yang ketiga, kita akan memanfaatkan eksternal userman. Eksternal userman userman kan ini kemarin yang kita konfigurasi. Kemarin yang sudah kita konfigurasi seperti ini ya kan. Untuk video yang kedua silakan kalian pelajari itu. Tapi kita tidak menggunakan MikroTik internal, tapi kita menggunakan MikroTik eksternal dari website tunnel.my.id. Dari website ini nanti saya sertakan linknya di deskripsi. Oke. Untuk memanfaatkan fitur userman dari website tunnel.my.id ini, kalian harus mendaftar dulu melalui menu daftar. Kemudian kalian isi ini email, password sama password lagi. Kalau sudah kalian login ya kan, login kemudian isi email dan passwordnya. Oke, nah oke sampai di sini. Di sini ada berita kan, layanan userman apa ini? Ini adalah userman untuk router MikroTik sebagai berikut. Nah, userman ini ya kan, ini namanya userman eksternal. Ini userman ini bisa dimanfaatkan oleh router yang juga tidak support userman, termasuk RP941 atau HAP Lite. Ini yang pertama, MikroTik yang belum support userman bisa pakai ini ya kan. Yang kedua, MikroTik yang CPU-nya tinggi jika memakai userman seperti RP750 itu CPU-nya akan tinggi ketika dia memakai userman karena userman itu memakan resource yang lumayan. Yang ketiga, MikroTik yang hanya level 4 atau level 5. Seperti yang saya jelaskan di video yang kedua, bahwa MikroTik level 4 itu memiliki limit user aktif itu cuma 20, kalau level 5 sampai 50 gitu kan. Ini sudah dijelaskan seperti ini. MikroTik hanya level 4 atau 5 sehingga online bareng userman hanya maksimal 20 atau 50. 20 untuk level 4 seperti RP750 dan 50 itu untuk level 5 seperti router port apa ya, RP450 itu mungkin ya itulah. Oke. Kemudian kalau kalian memanfaatkan fitur userman dari tunnel.my.id ini, kalian harus mengikuti syarat dan ketentuan ya. Soalnya kan namanya juga numpang ya kan. Nah, juga numpang kita harus patuh ya kan? Patuh pada peraturan ya kan. Yang pertama, sistemnya self service, so bisa langsung daftar dan coba sendiri ya kan. Daftar sendiri, coba sendiri, nggak perlu menghubungi Kang Ari gitu loh. Kalian tinggal register kemudian login sampai halaman sini gitu. Oke, yang kedua, maksimal 2 router. Jika ingin lebih silakan daftar dengan email yang lain. Oke. Di sini sudah disediakan maksimal 2 router untuk userman-nya. Kemudian yang ketiga, username atau password akses userman dibuat otomatis oleh sistem. Jadi kalian tinggal akses ke menu userman saja. Nanti di situ ada yang pertama itu buat akses userman, yang terus kemudian buat PPTP ke userman-nya. Kemudian username password PPTP dibuat otomatis ya seperti yang saya jelaskan sebelumnya. 5 gratis dan 6 tidak ada garansi. Ya kalau tiba-tiba layanan ini hilang atau mati ya sudah ikhlaskan, soalnya namanya juga yang gratis. Oke. Oke, kita lihat tour singkatnya dulu biar lebih jelas. Oke, ini kok meninggalkan Facebook. Oke, ikuti tautan. Oke, ini userman tunnel.my.id. Oke, kita ikuti tur singkatnya. Yang pertama, pendahuluan. Ini adalah userman untuk MikroTik sebagai berikut. MikroTik yang belum support userman, misal 941 atau Hoplite, RP750 GR3, RP3100 gitu. Hoplite itu memiliki ROM 16 MB, RAM 32 MB.
Itu kalau saya pakai di rumah pakai standar aja ya kan, pakai wifi standar, pakai nggak ada konfigurasi firewall segala macem. Itu resource-nya ya lumayan apa ya, lumayan ya, hampir penuh lah, nggak sampai 100% sih, sekitaran 25% gitulah kepakainya. Oke. MikroTik yang CPU tinggi jika menggunakan userman misal 450 750, sebelumnya sudah saya jelaskan, saya pakai RB750 itu lumayan tinggi, lumayan apa, makan makan RAM juga ya kan, makan RAM sama CPU-nya lumayan tinggi. Kemudian MikroTik hanya level 4 atau 5 ya, ya seperti yang jelaskan sebelumnya di bagian sini, bagian berita. Oke. Terus syarat dan ketentuan, oke, sudah tadi. Adakah bug saat ini? Ya, bug ini sebenarnya nggak perlu dipermasalahkan ya, cuma ya yang pertama ini di member area karena jauh user ini bahkan sering muncul koneksi nge-lag. Ya, kalau kalian pakai ini server userman-nya kayaknya di US ya kan, US.id. Kalian di Indonesia sedangkan servernya di US. Jadi ya agak nge-lag kalau login gitu. Owner profil muncul orang lain saat ini belum diketahui efeknya. Ya seperti apa ya? Seperti kemarin aku buat apa profil apa? Profil userman itu ownernya, jadi dia itu pakai email orang lain. Aku juga bingung, ini kok emailnya orang lain yang muncul. Oh ternyata memang dari sini. Oke. Kemudian apa yang Anda butuhkan? Oke, yang pertama akun PPTP VPN, akses login ke userman. Silakan daftar dulu. Oke ya kan. Kalian harus daftar dulu. Daftar dulu di loading. Register dulu ya kan. Di alamat ini members.tunel.my.id/register, silakan kalian isi. Kemudian kalau sudah login ya kan, sign in. Oke, kalau sudah kemudian ini maka akan dapat seperti ini ya kan. Masuk ke userman di sini. Aduh, loading. Oke. Nah, jadi seperti ini ya kan. Tadi kan maksimal bisa 2 ya kan, bisa 2. Oke, jadi kita misal buat lagi nih, buat apa ini ya? Coba add VPN. Bisa enggak ya? Loading. Oh iya. Oh cuma bisa buat VPN aja ternyata. Oh nggak perlu deh, hapus saja. Jadi untuk awal pembuatan masuk ke userman ini nanti ada pertama tambah akun userman gitu. Pertama di sini ada tambah akun userman. Kalau diklik maka kalian akan mendapatkan seperti ini. Mendapatkan informasi login untuk userman-nya. Kemudian untuk akun VPN seperti ini ya kan. Ketika kalian klik add VPN maka dia akan membuat ini secara akun VPN secara otomatis ya kan. PPTP dengan akun VPN-nya menggunakan PPTP. Oke. Seperti ini. Untuk selanjutnya kan kalian sudah mendapatkan detail akun PPTP. Langkah selanjutnya kalian login ke MikroTik kalian ya kan. MikroTik kalian. Kemudian sampai di sini kalian buat apa? PPTP interface. Ini kalian klik tambah, kemudian PPTP client ya kan. Kemudian jadi seperti ini, kalian kasih nama dulu. Kemudian dial out-nya ke ke sini ke sini hostnya kalian copy ini, kemudian taruh di sini. Kemudian username-nya ini ya kan. Kemudian passwordnya ini. Oke, yaudah ini biarkan seperti ini, nggak perlu dia. Kemudian klik apply. Kemudian nanti lihat statusnya ya kan. Oh iya, sekali lagi ini jangan dipakai untuk percobaan kalian ya. Kalian bikin akun sendiri, jangan pakai akun saya. Biarpun passwordnya kelihatan di sini ya kan. Jangan pakai akun saya. Oke. Nanti kalian malah pakai akun saya. Oke, jangan ya. Oke, yang pertama kan dia sudah terkoneksi kan, terkoneksi seperti ini. Oke, sudah ya kan. Anggap aja ini sudah terhubung karena sudah R, yang namanya R itu ready lah. Oke.
Kemudian langkah selanjutnya itu setting radius. Oke, kita masuk ke radius. Kita masuk ke radius. Di sini ada tombol radius di sini di userman, klik saja radius, kemudian kalian tambahkan baru, ya kan? Tambahkan baru. Jadinya seperti ini ya kan? Kalian isi saja, klik saja centang hotspot, kemudian addressnya kalian isi seperti di sini, address 192.168.1.761. Tidak boleh diubah, jadi kalian harus pakai itu. Oke, sudah. Kemudian secret ini kalian ambil dari password PPTP VPN. Berarti ini PPTP VPN, berarti passwordnya ini. Kalian copy, kemudian masukkan ke secret ini, kemudian klik OK. Sampai di sini itu belum selesai. Ya memang userman ini sudah, userman dari tunnel.my.id ini sudah terhubung ke Mikrotik kita, cuma belum aktif di bagian hotspot. Maka dari itu kalian masuk ke menu hotspot dulu, IP hotspot, kemudian pada ini server ini kalian lihat profilnya kan, namanya profil ternyata 16, ini punya saya. Kalau punya kalian sesuaikan saja dengan nama profil kalian, kemudian masuk ke server profiles. Di sini ada ini, sesuaikan, kemudian di sini ada 3 tab ya kan. Pada video tutorial yang pertama untuk konfigurasi hotspotnya kita akan fokus pada 1 dan 2 saja. Pada video tutorial ketiga ini kita masuk ke radius ini. Centang saja ini use radius, kalian aktifkan saja, kemudian apply. Oke, sudah selesai. Ya kan? Sudah selesai. Oke, setting radius sudah. Nah, setting hotspot seperti yang saya jelaskan barusan, seperti ini saja, cukup dicentang ini, cukup centang use radius. Oke, selanjutnya ini ada buka userman. Oke, URL-nya ini. Oke ya, anggap aja ini kan detail akun userman. Oke, kalian buka, kemudian username-nya ini. Jangan pakai punya saya. Oke, jangan pakai punya saya. Sekali lagi, jangan pakai punya saya. Oke, kemudian login. Kok nggak bisa? Ketik aja berarti 845907. Oke, ini sudah bisa. Oke, langkah selanjutnya add profile. Ini. Oke lah. Untuk tutorial apa tentang userman-nya, untuk konfigurasi cara membuat limitation, profiles, cara membuat user, kemudian cara membuat voucher, silahkan kalian pelajari di video yang kedua. Silahkan klik di sini, nanti ada tombol i itu, kalian klik, nanti ada video userman yang kedua. Oke, kalian pelajari lewat situ. Di sini ya sama persis, silakan. Bedanya itu ini nggak perlu nambah router, jadi dia sudah otomatis gitu. Oke, untuk silakan kalian pelajari sendiri ya kan, pelajari sendiri di video yang kedua. Oke, kemudian kita baca frequently asked question. Oke, ini resmi. Pertanyaan ini resmi. Ya, ini menggunakan free version cloud hosted router dari Mikrotik CHR. Ini versi free version. Nah, oke. Kok free version? Apa kekurangannya? Limit upload maksimal 1 Mbps. Jadi kalau kalian pakai ini, ya, karena ini kan sharing, banyak yang pakai. Jadi ya, kalau ada nge-like atau apa ya wajar. Namanya juga gratis. Haha. Kemudian apa ngaruh ke userman? In my humble opinion, traffic pada radius tidak konstan menggunakan 1 Mbps. Ya, jadi resikonya gitu. Kalau misalnya gini kan, kalian sudah bikin voucher, terus tiba-tiba kalian mau login dan nggak bisa, atau radius not responding, ya wajar, karena kan radius tidak konstan menggunakan 1 Mbps. Oke, kemudian frekuensi. Pertanyaan yang sering ditanyakan yang kedua, bagaimana menghapus akun userman beserta seluruh voucher? Harus menghapus semua PPTP VPN terlebih dahulu baru hapus. Oke, jadi kalau ini nanti saya akan hapus biar nggak dipakai kalian. Oke, jadi akan saya hapus dulu semuanya biar seperti itu. Oke,
ikuti aturannya. Mau buat sendiri ini banyak. Oke, kalau kalian pengen nih rencana bikin userman eksternal sendiri gitu kan, ini loh ada bahan-bahannya ini loh yang dibutuhkan, CHR, VPS, KVMS, itulah pokoknya. Ada tutorialnya juga ini, silahkan. Kemudian lanjutan, VPS apa yang bisa digunakan? VPS yang menggunakan virtualisasi jenis KVM. Tuh, KVM. Yes, pokoknya itulah virtualisasi KVM. Spek yang disarankan CPU 1 core RAM 256 HDD 2 GB. Itu sudah overkill banget itu ya untuk sebuah router OS. Oke, sampai di sini dulu tutorial tentang userman eksternal menggunakan userman dari tunnel.my.id. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik like dan juga di share, dan jangan lupa subscribe juga agar kalian tidak ketinggalan video-video dari channel Holis Egg ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Ini ada referensi video lain. Yang pertama ini video tutorial MikroTik hotspot basic, yang kedua juga sama, yang ketiga ini tentang userman yang saya sebut-sebut tadi. Yang keempat ini adalah playlist dari tutorial MikroTik, silakan kalian pilih-pilih videonya di situ. Sampai jumpa, dadah, stop.